Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa tentunya. Teman-teman, pada video kali ini kita akan sharing atau belajar tentang fungsi pupuk TSP. Nah, pupuk ini teman-teman ternyata sangat-sangat penting sekali dalam pengaplikasian tata laksana perawatan kebun kelapa sawit. Karena tanpa pupuk ini maka bisa defisiensi semua unsur pupuk. Jadi ketika memang defisiensi pupuk TSP, maka pupuk-pupuk yang lain itu tidak bisa diserap secara maksimal oleh tumbuhan, terkhusus tumbuhan kelapa sawit. Nah, seberapa penting sih TSP? Nanti kita akan bahas TSP itu apa dan fungsinya seperti apa, lalu lakukan rotasinya seperti apa, nanti akan kita bahas tentunya teman-teman. Namun sebelum bicara terlebih jauh lagi, saya disclaimer seperti biasa, apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya, serta saya ambil dari literasi-literasi yang memang saya baca dari berbagai sumber yang memang terpercaya, dan kemudian saya sharingkan kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat, setidaknya sebagai bahan perbandingan dan bahan pertimbangan dalam tata laksana berkebun kelapa sawit. Oke teman-teman, langsung saja kita membahas tentang pupuk TSP ini. Apa sih sebenarnya yang ada dalam pupuk TSP ini, fungsinya apa, dan cara pengaplikasiannya seperti apa. Jadi teman-teman, pupuk TSP ini itu singkatan dari triple super fosfat. Ya, isinya itu ya fosfor atau fosfat. Nah, beberapa fungsi diantaranya dari pupuk fosfat ini atau TSP ini, yaitu yang sering kita dengar adalah untuk memperlebat akar. Nah, itu memang fungsi utama dari TSP ini. Jadi bisa diaplikasikan pupuk TSP ini ketika kita membuat lubang tanam teman-teman. Jadi bisa kita gunakan fosfat baik TSP atau RP atau SP36, semuanya yang penting mengandung fosfor. Nah, fosfat ini teman-teman fungsinya untuk memperlebat akar. Jadi ketika kita menanam sawit itu biasanya kan banyak yang akar-akar yang putus itu, sehingga membuat sawit itu lebih lama stresnya, atau untuk memperbaharui akar yang baru itu lumayan cukup lama. Nah, dengan bantuan dari fosfat ini atau fosfor ini, maka pertumbuhan akar itu akan semakin cepat dan stres untuk kelapa sawit yang baru kita tanam itu lumayan cukup cepat, bisa didongkrak menjadi lebih cepat seperti itu. Jadi biasanya TSP juga diaplikasikan di lubang tanam ketika kita mau menanamnya, dan dicampur biasanya dengan dolomit. Nah, biasanya kalau dolomit itu dicampur dengan RP. Antara keduanya itu diaplikasikan di lubang tanam, kemudian ditimbun dan biarkan beberapa saat hingga beberapa waktu lah, 3 minggu hingga 1 bulan, kemudian baru ditanam. Nah, itu adalah cara yang SOP yang bagus dalam penanaman kelapa sawit. Jadi gunakan TSP atau rock fosfat atau SP36 dalam lubang tanam, fungsinya untuk itu teman-teman. Selanjutnya fungsi yang lain itu adalah untuk memperkuat batang tanaman sehingga tidak mudah roboh atau tidak mudah patah oleh terjangan angin atau oleh apapun seperti itu. Itu fungsinya juga teman-teman. Yang kemudian bisa mempercepat pembentukan bunga dan pemasakan biji sehingga kita bisa panennya lebih cepat. Kemudian juga bisa membantu fotosintesis juga fungsinya untuk penyerapan nutrisi, dan tentunya teman-teman bisa meningkatkan daya tahan tanaman terhadap penyakit. Sebenarnya bukan hanya pupuk TSP saja yang bisa memperkuat daya tahan dari tanaman. Semua unsur pupuk itu bagus sehingga bisa memperkuat daya tahan dari tanaman itu, dan tentunya pengaplikasian jangan hanya TSP saja, KCL, urea, boron dan lain sebagainya itu juga harus diaplikasikan sehingga tanaman kita itu tidak defisiensi dari unsur-unsur hara dan tumbuh secara sehat seperti itu teman-teman. Kemudian membuat tanaman lebih tahan terhadap kekeringan, meningkatkan bobot buah, tentunya itu yang kita harapkan. Dan yang paling penting teman-teman, fungsi dari fosfor itu adalah sebagai transportasi makanan ke seluruh bagian batang tubuh dari tanaman seperti itu. Jadi fungsinya itu hampir sama dengan eritrosit atau hemoglobin khususnya, yaitu untuk mengantarkan oksigen dan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh seperti itu. Jadi ketika darah kita kehilangan hemoglobin atau sel darah merah,
itu maka nutrisi-nutrisi yang kita makan itu tidak bisa disebarkan ke seluruh tubuh sehingga tubuh akan menjadi sakit dan defisiensi nutrisi. Begitu juga dengan tumbuhan tanpa fosfat teman-teman, tanpa TSP. Maka dari itu pupuk fosfat ini biasanya atau TSP ini diaplikasikan di awal rotasi biasanya teman-teman. Yang pertama tentu adalah dolomit pembenah tanah. Biasanya rotasi yang dilakukan itu seperti itu. Kemudian baru sebulan kemudian baru ditebarkan TSP. Nah, gunanya TSP ini adalah sebagai pengikat atau sebagai transportasi dari nutrisi yang akan kita berikan. Kemudian rotasi yang kemudian baru urea. Kemudian baru rotasi yang terakhir baru KCL. Nah, itu biasanya rotasi yang digunakan. Karena fungsi penting dari TSP ini sangat-sangat penting, maka didahulukan rotasinya. Nah, TSP ini sebenarnya teman-teman di lahan atau di alam itu bisa diciptakan begitu mudahnya oleh alam, dan kebutuhan di alam itu memang lumayan cukup terpenuhi, cukup tinggi. Karena TSP ini bisa terbilang banyak sekali unsur-unsur yang bisa menjadi fosfor. Ya, misalkan seperti pemecahan batuan, kemudian dari mikroorganisme yang memang sudah mati seperti itu, dan dari tumbuhan-tumbuhan yang sudah busuk, dan kemudian itu bisa menciptakan fosfat dari alam. Jadi memang kebutuhannya itu tidak begitu banyak untuk diberikan secara buatan karena alam sangat mudah untuk menciptakan fosfat. Namun teman-teman, kita harus tetap memberikannya karena terkadang alam juga, kalau memang tumbuhan itu sudah besar dan homogen, hanya ada kelapa sawit di sana, maka mikroorganisme juga tidak begitu berkembang secara baik di sana. Jadi kita memang harus perlu memberikan secara buatan atau pupuk TSP ini. Dan tentunya untuk dosisnya mungkin tidak lebih besar daripada urea, tidak lebih besar daripada KCL. Misalkan kalau urea itu 1 kilogram, mungkin TSP-nya hanya setengah kilogram begitu teman-teman. Namun jangan sampai ditinggalkan karena sawit ini adalah tumbuhan yang memang memerlukan asupan nutrisi yang cukup banyak teman-teman. Jadi ya, alam tidak begitu bisa menyediakan nutrisi itu dengan cukup atau memadai untuk tumbuhan kelapa sawit. Karena kelapa sawit ini adalah tumbuhan yang berbuah sepanjang tahun, itu yang kita harapkan. Bukan hanya musiman. Kalau memang musiman ya tentunya kita tidak begitu intensif dalam melakukan perawatan atau pemupukan. Karena sawit ini buahnya kita harapkan hadir setiap 2 minggu atau setiap bulan selalu ada, maka kita harus melakukan perawatan secara intensif atau secara maksimal. Maka dari itu ya semuanya harus terpenuhi teman-teman, dari seluruh unsur nitrogen, fosfat, kemudian kalium, kalsium, magnesium, natrium, dan lain sebagainya harus kita penuhi untuk kebutuhan kelapa sawit kita. Kalau tentunya kita sebagai petani awam tidak seperti perusahaan yang memiliki alat untuk memeriksa kekurangan apa, kemudian baru kita berikan dosisnya sesuai dengan apa yang ada di data. Kalau kita sebagai petani awam, lakukanlah sesuai dengan apa sih kebutuhan dari kelapa sawit itu saja. Jadi misalkan kita manusia hanya yang penting kita makan ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada kemudian dan lain sebagainya. Ya kita kebutuhi di situ saja. Kita tanpa tahu bahwa tubuh ini kurang dari nitrogen, kurang dari protein, atau kurang dari mineral dan lain sebagainya, atau dari vitamin. Yang penting kita memenuhinya sesuai dengan 4 sehat 5 sempurna. Begitupun kita sebagai petani awam dalam bertani kelapa sawit, ya berikanlah 4 sehat 5 sempurna untuk kebutuhan kelapa sawit kita. Seperti itu. 4 sehat 5 sempurna itu apa teman-teman? Tentunya yang pertama dolomit, dolomit, TSP, urea, KCL, dan yang 5-nya adalah penggunaan boron dan unsur-unsur mikro lainnya. Seperti itu teman-teman. Jadi TSP memang sangat penting untuk diaplikasikan, jangan sampai ditinggalkan. Itu teman-teman. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mungkin sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.